Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me Adi, of course in Adi Official. Sudah lama gak ketemu ya, tentunya di Adi Official. Udah lama saya juga nggak update terus. Tapi saya salut sama teman-teman semua yang masih melihat video saya, yang masih menonton video saya. Kembali lagi ke topik diet OCD. Walaupun di sela-sela video saya mungkin kecampur beberapa video tentang aktivitas pribadi ya, kayak pengajaran bahasa, kemudian ya itu semua karena daring. Tapi yang terpenting adalah saya berharap teman-teman saya, sahabat yang berada di rumah ataupun di mana saja sehat selalu, itu yang utama. Baik, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan proses diet OCD ya. Mungkin dulu saya sudah pernah OCD, terus kemudian saya berhenti OCD, terus kenapa kok balik lagi seperti semula, ya itu mungkin sedikit saya akan menyinggung tentang permasalahan itu. Selanjutnya saya akan coba menjawab sedikit pertanyaan tentang diet OCD. Ini ada beberapa pertanyaan ini, nanti mungkin bisa ditonton saja video saya sampai selesai ya. Jadi saya harap pertanyaan teman-teman nanti ada yang saya bacakan. Oke. Yang pertama, baik, di sini coba saya akan menggambar ya. Maaf ya teman-teman kalau misalnya media saya gunakan ya. Oke. Saya akan menggambar ini posisi awal kita sebelum melakukan diet ya. Oke, sebelum melakukan diet OCD, perut kita mungkin kayak gini atau badan kita mungkin gendut ya. Ya, gitulah. Nah, kemudian ini sebelum diet ya. Diet. Kemudian kita diet OCD ya. Badan kita kemudian menjadi kurus. Ini tangan ya, sob. Nah, ini tangan. Oke lah, mungkin segini lah perutnya. Oke, semua sesuai dengan target ataupun capaian. Nah, selanjutnya kita nih di sini ada fase di mana kita misalnya sudah merasakan nyaman. Namanya fase nyaman. Artinya di fase ini semua jenis pola makanan ya, ini gambar mangkok sob. Jadi kalau semua jenis pola makanan misalnya di fase nyaman ini, wah sudah hampir lupa di OCD-nya. Jadi kita hantam-hantam terus. Jadi akhirnya as the matter of fact, tubuh kita kembali lagi ke sini. Jadi ini perutnya akhirnya kembali lagi ke sini seperti yang di sini. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita berada di fase nyaman. Artinya kita sudah merasa keenakan, sudah mendapatkan body yang fit, tapi kita lupa untuk berolahraga. Satu, yang kedua menjaga pola makan. Jadi walaupun OCD itu sudah berhasil, tapi kalau kita pola makannya kita berubah, pola hidup kita berubah ya, itu ada harus yang kita sesuaikan gitu loh. Kayak saya sendiri contohnya, meskipun dulu saya kurus itu karena sebelum menikah. Jadi saya dulu pernah besar badannya, kemudian saya OCD kecil, kemudian setelah menikah ini berubah polanya. Jadi saya akan bertambah lagi, tapi nggak apa-apa karena saya ini ada tujuannya. Saya ingin saya ingin membuat muscle sebenarnya. Jadi makanya badan saya gendutkan dulu, kemudian saya nanti treatment ke pembesaran muscle. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi jangan salah paham. Buat teman-teman yang mau mencoba, saya temenin, saya dampingin, ayo kita belajar bareng-bareng, ayo kita mulai hidup sehat. Apalagi kondisinya sekarang ini, kondisi pandemi saat ini ya, nggak baik sekali ya. Baik, setelah kita tahu posisi kita, kemudian saya sedikit ingin menjelaskan tentang 3 faktor kesuksesan diet OCD. Ada tiga ya. Yang pertama itu teman-teman harus mempunyai target. Target ini hubungannya dengan niat. Jadi teman-teman harus mempunyai target. Bulan depan target saya harus turun misalnya 3 kilo. 3 kilo ini dengan OCD sebenarnya lebih sih kalau mau OCD 3 kilo sebulan, kalau teman-teman bisa 24 jam puasanya 3 kilo. Nah, tapi kalau niatnya ini tidak terbangun, ini akan susah untuk menuju ke action. Nah,
Action ini tindakan. Untuk mengambil sebuah tindakan tentunya kita perlu target dulu, kita perlu stimulus untuk ke sana. Apa sih tujuan kita gitu loh. Nah, setelah ke action, kita baru setelah action lifestyle. Well, kalau saya katakan ya, akhir-akhir ini banyaknya penyakit-penyakit yang muncul ya mohon maaf, ini saya bukannya berburuk sangka ataupun tidak setuju dengan pendapat banyakan orang, tapi kebanyakan mayoritas penyakit yang timbul 75% ke seluruh dunia ini disebabkan oleh lifestyle. Kenapa? Kita semua sudah lupa, dengan tatanan hidup kita yang baik dan benar itu lupa. Makan, contohnya makan, tidak cuci tangan. Beraktivitas, tidak lupa beraktivitas, kemudian melihat sesuatu yang baik, kemudian langsung makan saja. Sudah tahu tubuh kita overweight ataupun lebihan beban, kemudian banyak kalori yang ada kita konsumsi. Kita sudah punya banyak kalori, kita konsumsi lagi banyak kalori. Dan satu lagi yang terpenting, kebutuhan kalori kita sehari-hari ini yaitu lebih kecil daripada kalori yang kita masukkan. Misalnya nih, kebutuhan kalori kita hanya 2.200 KKL per hari. Nah, sedangkan kalau kita masukkan ke tubuh itu lebih dari 2.000, misalnya 3.000, 4.000, kemudian kita menggunakannya itu malah kurang dari 2.000, misalnya hanya kegunaan 1.800, 1.500. Karena apa? Ya enggak sih, sekarang ini aktivitas kita jauh berkurang loh. Misalnya contohnya ini pelajar dulunya mondar-mandir ke sekolahan, naik turun tangga atau muter-muter cariin dosen. Nah, sekarang kita dengan adanya keadaan yang seperti ini, yang kondisi pandemi ini, kita hanya di rumah saja, main HP saja. Wah, it's really dangerous, guys. So, jadi buat teman-teman saya sarankan, mari kita berolahraga. Bukan teman-teman saja, mari sama saya juga. Ayo mari kita kembangkan spirit kita. Ayo kita berjuang. Bukan hanya berjuang menurunkan diet. Diet itu hanya poin plus tambahan, tapi kita berusaha untuk menjaga tubuh kita agar sehat. Nah, itu pesan dari Mr. Deddy Corbuzier sebenarnya. Kalau menurut saya Mr. Deddy Corbuzier itu sesosok orang yang mungkin bisa jadi panutan ya menurut saya. Buat saya pribadi, saya memang jujur fans sama Mr. Deddy Corbuzier, makanya saya itu selalu saya subscribe, ya pokoknya lah Mr. Deddy itu good lah kalau menurut saya. Tapi kalau teman-teman terserah, kita kan punya fans atau idol masing-masing ya. Kalau saya sih gitu ya. Ya itu jadi jangan lupa 3 poin ini tadi: target, kemudian action, kemudian lifestyle. Teman-teman harus ikutin cara ini ya. Target dulu, apa sih tujuan saya mau diet. Yang kedua, action, ambil tindakan, mau diet OCD yang berapa jam. Kemudian lifestyle kita juga harus mendukung. Jangan lupa olahraga. Kemudian olahraga yang Mr. Deddy Corbuzier udah pernah share juga, itu download aplikasi atau di bukunya juga banyak. Gak heran banyak yang YouTube lain bercerita tentang dietnya Mr. Deddy. Makanya saya aja yang karena mungkin saya lagi setengah fans sama beliau ini, sama fans terus ya beliau juga bisa jadi motivator saya ya, makanya saya bahas ini terus, nggak apa salah. Oke, yang selanjutnya untuk statement yang kedua, saya akan membahas tentang komentar teman-teman yang sudah meninggalkan komentar. Kalau yang belum saya bacakan di minggu ini, di pada video minggu ini, saya akan bacakan selanjutnya ya. Jadi teman-teman jangan untuk like, kemudian komen, subscribe guys, tonton. Oke. Kemudian ini dari Nadira Agung. Nah, pertanyaannya, kalau kita puasa dari jam 6 pagi, jendela makannya berapa Mas? Tolong jelaskan. Dari jam 6 pagi. Oke, saya gambarkan ya. Jendela makan jam 6 pagi. Ini anggap aja jamnya ini lurus ya, guys. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Kita mulai jam 6 pagi. Nah, ini jam 6 pagi. Kita mulai jam 6 pagi. Nah, kalau jam 8 jam ini, itu artinya dietnya masih pemula, artinya untuk belajar Masian ya. Jadi belum belum tuntas gitu. Jadi kalau misalnya dari seminggu itu kita Senin sampai Sabtu ya. Senin sampai Sabtu. Misalnya Senin sampai Kamis kita pakai yang 8 jam.
Nah, nanti yang selanjutnya dikurangi nanti ke 6 jam. Jadi ini bisa sampai jam 12. Nah, maksudnya apa? Jam 6 sampai jam 8 ini kita berpuasa, kita boleh makan. Sorry. Nah, kita boleh makan itu selama 8 jam. Nah, nanti kalau dikurang lagi, kita boleh makan misalnya dari 8 ke 6. Kita boleh makan dari jam 6 sampai jam 12. Setelah jam 12 ini sampai jam 6 pagi besok itu berpuasa. Artinya tidak memasukkan kalori, tapi mau minum air putih saja boleh, Mas Yan. Tadi ada yang tanya juga nih. Aduh Kak, kalau nge-vape atau merokok boleh enggak gitu ya? Kalau menurut saya, karena rokok itu kalorinya mungkin nggak banyak ya, nggak banyak, jadi nggak pengaruh ya. Yang pengaruhnya rokok itu cuma di kesehatan, jadi it's up to you kalau mau. Tapi jangan kalau kopi ya kopi pahit lah, nggak usah ada kalori, nggak usah dikasih gula. Karena ke gula itu juga mengandung sedikit kalori. Jadi gula itu Tropical Naslim ya, kalau saran saya nggak apa-apa Tropical Naslim. Oke, jadi pakai Tropical Naslim, nggak apa-apa. Tapi diimbangi dengan aktivitas yang oke juga gitu. Kalau 8 jam itu ya usahakan olahraga. Olahraganya boleh di pagi hari ataupun di sore hari. Di sini boleh atau di sore hari. Boleh ya. Tapi ya Kak, kalau saran saya, kalau mengambil diet OCD itu jangan di jari jam, jangan 6 pagi. Mulainya siang saja. Karena apa? Kalau pagi itu sebenarnya kalau bisa itu jangan memasukkan sesuatu. Ini ada dua pendapat ya, versi sebenarnya. Ada orang yang bilang kalau nggak sarapan pagi itu nggak fokus. Kemudian ada yang bilang kalau malah sarapan pagi itu ngantuk gitu kan ya. Yang paling benar adalah yang paling banyak adalah ketika kita sarapan pagi itu kita nanti jam 9 terus jam 10 itu udah ngantuk gitu biasanya. Kalau sering sarapan pagi. Kalau nggak lapar banget ya gitu. Ya tergantung waktunya Kakak aja lah sebenarnya. Tapi kalau sarapan itu sebaiknya sarapan itu lunch aja. Kalau dalam proses diet. Tapi kalau badannya kurus, sorry ini, kalau kurus badan kurang, kita harus banyak makan ya mungkin makan nggak apa-apa. Tapi kan kita tahu sendiri kita aktivitas yang kurang gitu kan ya. Jadi seperti itu Kak. Kemudian ini udah tak jawab tadi yang ngerokok ya. Ngerokok boleh, jangan saya bukannya melarang-larang, boleh terserah, tapi resiko tanggung Kak. Merokok itu kan merugikan kesehatan ya nggak? Tulisannya sudah ada, merokok dapat menyebabkan bla bla bla, but it's up to you. Saya tidak menyuruh Kakak tidak merokok karena that is your privacy. Kok belubuk wae, lebih detail dong. Ini sudah detail Kak. Ya sudah detail, jadi mohon maklumi kalau video saya kurang bagus, mohon masukannya, sarannya, tapi mohon dukungannya ya. Jangan terlalu sensi ataupun nggak suka sama orang. Jadi kita harus mulai mendukung, membantu karya-karya orang ya. Kak, kalau ambil yang 24 jam kan makannya sekali, misal jam 12 siang itu boleh makannya sampai jam 1 siang apa gimana? Ya pokoknya gini, kalau ambil jam 24 jam, Kakak setelah makan, minum, itu langsung aja mulai lagi gitu ya. Nggak usah nunggu lagi. Ya udah habis makan sekali itu pokoknya dimakan, tapi jangan terlalu banyak-banyak, kalau kekenyangan biasanya malah sakit. Jadi sebelum kenyang banget ya, nggak tahu porsinya seberapa. Dirasa sudah cukup, dirasa sudah mengisi tenaga, makan yang bergizi, berprotein, kemudian bergizi tapi jangan terlalu banyak, oke lah. Mulai lagi 12 jam. Kalau sehari 2 hari itu biasanya Kakak nanti nggak kuat, badannya nanti agak-agak gimana gitu ya. Biasanya yang saya rasakan dulu ketika saya waktu pertama puasa itu saya pengen muntah gitu ya. Jadi udah rasanya nggak kuat banget. Tapi kalau udah kelewat sehari 2 kali itu nanti 3 kali selanjutnya pembiasaan tubuh kita ini udah ngikutin cara kita mengolah makanan gitu. Jadi gitu. Oke. Mungkin hanya beberapa pertanyaan saja yang bisa sampaikan untuk video kayak kali ini. Nah, udah azan nih. Oke, terima kasih untuk sobat semua. Jangan lupa untuk like kemudian subscribe ya. Kalau komen jika ada yang belum jelas boleh teman-teman tanya. Saya akan coba kemudian untuk merutinkan postingan-postingan ini sembari kita berlatih bersama-sama untuk menjaga kesehatan kita. Oke, salam sehat selalu, salam sehat. Oke, jangan lupa cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.